selalu ribut dengan adik-adiknya karena si mantan suami itu bawa surat tanah keluarga si istrinya itu. Karena surat tanah itu adik-adiknya nuntut dan si kakaknya ibu ini nggak berdaya, akhirnya ribut lah. Ini kan bukan salah saya tapi itu suaminya, ini gimana caranya, kita nggak mau tahu, bla 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 bla. Wah, ribut, sakit terus cara membatinnya gimana. Nah, ini ajaib, ini cerita nyata nih, nyata ya. Saya ngomong di masjid, insya Allah nggak bohong. Kemudian pertama yang dilakukan adalah menetralisir ini, harus mengikhlaskan. Kira-kira Bu, Dewi, Bu, Masya Allah, kira 2 orang banyaknya ya. Kalau ada suami seperti itu, ibu digoblok-goblokin tiap hari, bahkan ditamparin, ya, ikhlas kan? Gak. Terus udah cerai, kagak juga, Masya Allah. Pak, kalau ada istri galak banget sama anak-anak, galak sama kita, galak, ikhlasin, lawan sama bapak, ikhlas. Masya Allah. Akhirnya begini, enggak Ustaz, enggak ikhlas. Ya Allah, sambil nangis enggak ikhlas. Gimana caranya supaya dia ikhlas? Kalau sudah ikhlas, hatinya mulai tenang. Ikhlas itu kan perbuatan melepas, merilis diri, ya, permasalahan yang ada di hatinya. Saya pikir gini aja, tahu di Palestina, saya bilang, ya tahu. Itu di Palestina sekarang, Masya Allah. Bukan saja kehilangan suami, kehilangan rumah tinggal, anaknya hancur-hancuran, hidupnya pun menderita di pengungsian. Sekarang lagi musim dingin nih, dinginnya luar biasa. Itu sampai 2 derajat di bawah 0. Jadi -2, -4, dingin banget, dingin, Masya Allah. Ya tadi saya dari puncak, dingin nggak bawa sweater. Ini dinginnya paling 17, 18. Di sana di bawah 0, luar biasa. Penderitaannya luar biasa. Kalau ibu mungkin kehilangan surat tanah, tanahnya senegara disuruh hijrah. Ya seprovinsi ya, Gaza itu satu provinsi Palestina. Itu suruh pergi eksodus, Masya Allah. Dan itu mereka pada ikhlas. Ketika mau nggak datang lagi ke Palestina, tapi ya pemerintahannya bukan pemerintah Palestina, pemerintahan Israel, tidak. Masya Allah, saya ikhlas seperti ini. Jadi diuji oleh Allah, mereka itu ikhlas, kita aja melihatnya menderita, mereka luar biasa. Kalau pengen hidup enak gampang. Ya, para pengungsi Palestina itu akui saja Israel sebagai negara, diakui dan tidak melawan kepada Israel, aman tuh. Cuma kan yang terjadi tidak begitu, nggak mau hidup dalam penjajahan, walaupun diiming-imingi aman, nggak mau. Ikhlas beragama Islam dimanapun, ikhlas walaupun kita diusir, tapi suatu kelak nanti Allah kasih kemenangan dan bisa kembali. Ikhlas, Masya Allah. Apa jawab ibu ini? Kalau gitu saya ikhlas. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami seperti itu, saya juga mau gak ikhlas. Siapa yang ikhlas dengan maksiat, betul kan? Akhirnya baru satu frekuensi itu. Ikhlaskan ini. Jadi ikhlasnya ada 2 di mata ibu ini, ikhlas kepada suami, ikhlas kepada Allah. Jangan sampai ikhlas, nggak ikhlas kepada suami, nggak ikhlas juga kepada Allah. Ikhlas ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh itu kalau gitu ikhlas, yakin ikhlas, sudah netral hatinya. Tadi patokannya hatinya bagus, jasanya bagus, termasuk kankernya bagus. Saya yakin itu. Setelah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, nggak lama. Baca Al-Quran itu ketika dibaca Bapak Ibu sekalian, maka kalau baca Quran itu jangan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau zikirnya la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, pelan. Enggak bagus dikencang-kencang. Tapi kalau ngaji baca Quran bagusnya jarang. Kencang, bukan kencang teriak-teriak ya. Kecuali qori acara tertentu itu lain soal. Ya, bukan teriak-teriak, seteriak-teriaknya itu ada seni baca Qurannya.
Tapi kalau ngaji maksud kencang itu adalah jahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kayak gitu. Ya, yang tartil, yang enak dan tepat baca Quran bagus. Satu, makharijul hurufnya fasih, bertajwid. Nah, udah fasih dan bertajwid. Yang ketiga, berirama. Zayyinul Quran bi aswatikum. Ayasi Al-Quran itu dengan suara kalian. Malam yatamun nabil Quran falaysa minna, kata Nabi. Barang siapa yang tidak mengiramakan, tidak memperindah Al-Quran, bukan umat kami. Jadi kalau baca jelek dari aku sama Rasul. Ya, maka belajarlah sebagus mungkin, minimal bagus didengar sendiri. Ini mendengar sendiri kagak enak, apalagi orang lain. Ya kan? Nah, dibagus-bagus sekarang medianya banyak. Ya, buka aja TikTok, buat kliknya klik ngaji, cari yang ada lingkaran kecil tuh, ya, search, ya cari, klik ngaji enak gitu, ngaji merdu, nanti keluar tuh klik. Iya, kalau nggak diklik keluarnya joget-joget terus tuh. Dan TikTok itu algoritmanya tergantung kebiasaan. Jadi kalau saya menebak karakter seseorang gampang, gak usah diteliti orangnya. Sini handphone saya pinjam, saya lihat sosmednya. Begitu dibuka, dangdut lagi. Memang sedang dangdut nih, gitu. Coba buka TikTok saya, ngaji, murotal, buka kori, dikit lagi ceramah. Saya sering bukanya itu soalnya. TikTok akan kasih begitu, sesuai dengan hobi kita. Nah, gitu ya. Baik, kembali kepada Quran. Jadi ketika Quran dibaca bagus, itu sangat positif dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Coba logikanya gini, Bapak Ibu pengen denger seneng suara ngaji yang bagus apa seneng yang jelek? Yang bagus. Manusia fitrahnya gitu. Setan itu nggak seneng yang bagus-bagus. Nah, setiap yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya, setan nggak senang. Setiap yang disenangi setan, Allah dan Rasulnya nggak senang. Nah, manusia nggak bisa senang kepada Allah, bisa senang kepada setan. Jadi manusia itu bisa jadi dua, bisa jadi ya senang kepada Allah, bisa senang kepada setan. Nah kita tergolong yang mana nih? Ketika dibacakan Quran, setan gak senang, termasuk hal-hal negatif dan penyakit yang ada di dalam tubuh. Silakan diterlihat pengaruh gelombang suara Quran terhadap penyakit atau sel-sel kanker di dalam tubuh. Ada penelitiannya. Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Yunus ayat 69. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari mana? Al-Quran, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un, dan obat, lima fis sudur, dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Tuh lihat ya, perasaan gak enak hati, makanya jangan sampai gitu tuh penyakit SMS hinggap dari di tubuh kita, atau SMS-nya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ada di sini. Nah, itu penyakit. Kalau dipiara nanti penyakitnya apa? Indonesia itu, orang Indonesia itu baperan. Biasanya paling banyak orang baper penyakitnya mah. Nah, yang punya penyakit mah coba cek bapernya. Ya, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah. Nah, biasanya keserang pertamanya mah. Nah,
perlu dikeluarin tuh. Makanya kita kan sinetron laku, Pak. Bener nggak? Di Indosiar sinetron yang nangis-nangis, wah laku. Masya Allah. Sinetron nangis kita ikut nangis, betul nggak? Sampai ada aktor main ke mall, aktor ini penjahat. Itu di kamu nih penjahat nih. Ya, aktor itu main film, aslinya sih belum tentu penjahat. Seperti Kang Adi Pura itu sekarang jadi ustadz. Kalau main film selalu jadi penjahat, antagonis. Beliau jadi ustadz sekarang. Ya, luar biasa hafalan Qurannya sekarang ya, belajar sama Al Quran. Lanjut ya. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai syifa lima fi sudur, sinkron sama hadis Nabi tadi ya. Bahwasanya ketika Al-Quran dibaca akan mengobati hatinya. Kan makna qalb ini bermakna as-sadr, bermakna di dada. Sakit hati nyebutnya megangnya adalah di dada, betul nggak? Aku sakit hati di sini, nggak pernah megang ini, megang hati di perut. Gua sakit hati, gua sakit perut ini ya. Gua sakit hati di sini. Dan lega hati pun megangnya dada. Kita lagi berdiri pinggir jalan, tiba-tiba ada bis kencang, bus gitu ya. Kita mundur gitu. Alhamdulillah, nggak kenapa-napa. Bener nggak? Megangnya apa? Dada. Ya, anak yang bandel, kamu bandel banget, mama kesel. Nah, megangnya apa? Dada. Dapat duit 10 juta gitu ya, ada yang ngasih ya dari anaknya kiriman dari luar negeri, bilangnya apa? Alhamdulillah. Megang apa? Megang dada. Jadi senang di sini ya, susah juga di sini dada. Nah, ketika dadanya ini bisa terkondisikan dengan netral, dengan bagus, maka insya Allah banyak sehatnya daripada banyak sakitnya. Nah, di netral itu dulu. Ketika ini sakit maka susah, maka nggak salah dokter, betul banget dokter. Pak, jangan banyak pikiran. Maksudnya apa? Jangan banyak pikiran yang dihatiin. Begitu. Saya sering ya terapi orang, Pak, punya pikiran apa, Pak? Oh, pikiran mah banyak, Ustaz, begini orang jin, namanya orang hidup. Bukan itu maksudnya. Ya, pikiran yang dihatiin, punya masalah apa begitu dengan istri, dengan anak. Oh iya, kalau itu ada. Nah, ini maksudnya pikiran yang dihatiin, yang ada emosi di situ, yang kalau dipikirin sesek, kalau dipikirin marah, kalau dipikirin sedih. Nah, itu maksud saya. Itu perlu dinetral, jangan lama-lama. Maka orang Islam itu makanya dianjurkan kalau musuhan boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari, gitu kan? Kenapa? Manusiawi lah kalau kita difitnah, kemudian kita gak enak hati, kemudian kita gak mau lihat orangnya, manusiawi Pak. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Kenapa? Bahaya, membayangkan diri kita dan orang lain. Lah kok bahaya diri kita lagi ya tadi nyimpen emosi, gak enak hati, itu jadi penyakit. Orang lain bagaimana? Suatu ketika setan masuk ya biasanya perbuatan yang tak terkontrol, bisa mukul, betul nggak? Bisa jangka panjangnya kesana sininya, kalau akidahnya lemah, jarang ke masjid, jarang pengajian, pergi ke dukun santet, betul nggak? Tuh, karena sakit. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian datang ke dukun santet itu gara-gara sakit hati aja. Ya, datang gara-gara sakit, pengen membalaskan dendam, padahal kan dengan terbalas itu juga tidak ada pengaruh apa-apa sama dirinya begitu. Kembali ke ibu yang tadi kanker tadi, selesai dibacakan, nggak banyak ayat yang saya bacakan, ibu mangkap sekarang. Iya enak. Nah gitu ya Allah, jauh berkurang Ustaz, bisa ngomong normal. Walaupun saya tidak menyatakan ini dia sembuh atau tidak, itu dokter urusannya, silakan cek ke dokter. Tetapi 3 bulan kemudian, kalau nggak salah 3-4 bulan kemudian, saya berkunjung lagi ke Ciamis tersebut. Ibu ini pengen nemuin saya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sembuh. Stadium 3 sembuh. Cuman kumat, bener kata Ustaz, kalau saya dikirim pakai hati itu senut-senut sedikit di sini nih, di tempatnya. Oh, Masya Allah. Itu maksudnya. Halo.
Belum ya. Makanya yuk kita mau Ramadan, makasih suruh maaf-maafan kan, biar ibadahnya tenang. Itu maksudnya, supaya barokah. Kan kagak enak Bapak Ibu. Orang itu pikiran paling tenang, ya kondisinya itu ada dua. Pertama itu lagi sholat, yang kedua lagi buang air. Kondisi ikhlas banget tuh buang air. Betul nggak Bu? Kagak ikhlas, mohon maaf kalau keluarnya itu mencret gitu, kagak ikhlas kan? Dan itu biasanya ya yang nggak inget jadi inget. Lagi fresh, lagi sholat juga begitu. Ya, lagi sholat itu kita menenangkan diri. Kalau buang air, mohon maaf, bukan menyamakan kondisi sholat dan kondisi buang air. Ini kondisi tenangnya, kondisi ikhlasnya. Makanya diibaratkan kalau kita ikhlas itu ibarat orang buang air. Buang air udah, kalau kita ingat apa yang kita sebut, kita kebaikan kita sama dengan mengingat kotoran kita. Nah, itu. Maka nggak ada tuh saking pengen nggak kelihatannya kalau sudah buang air langsung disiram, biar perlu baunya sampai hilang, betul nggak? Itu saking ikhlasnya. Nah itu hikmahnya apa? Kalau kita berbuat sesuatu kebaikan sekecil apalagi besar, ya itu jangan diingat-ingat apalagi disebut-sebut. Nah itu. Masih sholat, Allahu Akbar, pikiran tenang kan, sholat tenangkan diri. Dompet baru ingat, ya Allah di bawah bantal gua cari dari tadi susah banget. Betul nggak? Jadi kondisi tenang. Nah kondisi tenang ini, kondisi tinggal diciptakan sering, sehingga apa? Otak kita, hati kita akan lebih khusyuk. Allahu Akbar. Ingat dah, ya Allah, tega bener dia yang nyakitin gua. Yang tadi ingat jadi ingat, maka dirilis. Ya, caranya adalah kita ucapkan, ya Allah, saya punya masalah dengan si fulan, ya Allah. Sampai saat ini masuk pikiran dan hati saya, lepaskan ya Allah, ambil nafas, buang. Ya Allah, sering, jangan sekali, minimal 3 kali pada sholat terus ulangi lagi, diniatkan melepaskan, jangan dipiara. Nah, biar gede lah kalau masalah dipiara, penyakit gitu. Kemudian ada lagi, ini orang Pondok Pinang, punya mah kronis, dia nggak ngaku, punya mah kronis, nggak ngaku. Coba saya pegang Pak, sakit, dipegang dikit aja, sakit. Nah, ini udah parah Pak, saya bilang, dikit doang aja sakit gitu. Saya cari, jadi saya bukan nyari obat atau buat mah atau nyari penyakitnya karena makan apa enggak. Saya cari penyakitnya karena saya yakin otak ini bisa disetting, bahkan bisa disetting untuk kalau bisa disetting untuk sakit, maka otak juga bisa disetting untuk sehat, betul kan? Gak punya masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa. Coba ingat-ingat 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang belakang. Oh iya Ustaz, apa? Jadi waktu kecil dia anak bandel. Sebenarnya anak bandel itu Pak, kalau usia SD itu bukan bandel, itu anak pinter. Kalau anak yang diem aja, nah ini anak cacingan namanya, kurang gizi. Kalau banyak gerak gitu ya, itu rangsangan gerakan itu dari otaknya. Jadi motoriknya itu pengen bergerak terus, nah itu tinggal diarahkan. Memang capek, tapi ini sebenarnya anak pinter. Kalau nggak diarahin disebutnya anak bandel nantinya. Nah, kemudian usia SMP, si bapaknya nggak tanam jadi kampung, nggak ngerti pendidikan. Ini galaknya luar biasa. Diikat si anak ini, yang si anaknya sudah jadi bapak, diikat, direndam, diempang sampai mau kelelep. Ibaratnya hampir mati saya Pak Ustadz. Kalau nggak ditolongin tetangga, yang nolongin tetangga, diikat, direndam, diempang, bayangin kelelep lah, nggak gimana coba caranya. Dan dia dendam sama bapaknya, dendam Pak. Ya, pengennya bapak kan supaya anaknya nggak berulang lagi. Beda Bu, anak tuh kalau
biasanya lampiasan daripada teman-temannya. Maka kalau ada anak tukang bully, itu biasanya didikan dari rumahnya, dibully sama orang tuanya. Tuh, hati-hati. Saya gak apa-apa, saya kan konsultan pondok pesantren. Ya, namanya santri yang tukang bully, saya panggil orang tuanya. Pak, didikannya gimana Pak? Ya, Ustaz, saya keras Pak Ustaz. Nah ini ngaku. Saya tanya anaknya dulu, benar Bapak saya keras. Jadi kekerasan itu ya tidak menghasilkan kehalusan, akan menghasilkan kekerasan baru. Nah, anaknya waktu SD itu gak apa-apa, ya nurut, kenapa dikerasin sama bapaknya. Begitu SMP masuk pondok, ya tertanam kekerasannya di sini, ya. Jadi permasalahan itu akan selesai kalau dengan kekerasan itu yang ada di otak anak tersebut, gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Bapak ini, dendamnya sampai mati. Bapaknya sudah meninggal, nggak tahu Pak Ustaz, saya sakit terus walaupun sudah meninggal. Coba bayangin, bapaknya sudah meninggal, rasa sakit hatinya masih ada. Kira-kira mau maafin nggak? Nggak langsung jawab, berarti nggak mau maafin tuh. Nggak langsung jawab. Singkat cerita, saya pengaruhin, dia udah maafin, tapi masih ingat terus. Ada kan gitu ya, udah saya maafin Ustaz, tapi kok ingat terus. Ada yang begitu ya? Ya Bu, saya udah maafin Ustaz, udah ikhlasin, tapi kok masih ingat terus. Masya Allah. Nah ini caranya, lemesin badannya, baca Quran, diniatkan untuk menghilangkan rasa emosinya, sebelnya, sakit hatinya. Syaratnya niat. Ya, diniatkan. Baca Quran itu kalau nggak diniatkan tujuan tertentu, ya dapatnya pahala saja. Jadi baca Quran itu kalau kita niatin untuk baca orang kesurupan, jadi obat untuk kesurupan, jin jadi takut. Kita niatin untuk obatin penyakit fisik, bisa jadi obat. Diniatin untuk acara, jadi acaranya jadi syahdu, jadi enak. Ada baca Qurannya gitu. Tergantung niatan kita. Bahkan ya Quran itu kalau niatin sihir jadi sihir lah. Kan ada mantra kul husung sam, pernah dengar kan? Jadi baca bukunya dibalik, kayak gimana nggak usah ceritain lah. Jadi dia sihir jadi sihir Pak. Masya Allah ya. Nah dilihatin hilang supaya hilang. Baca orang pelan-pelan. Terus karena itu momennya kedua, saya bacain si bapak ini. Udah selesai, pegang Pak. Semua nggak sakit kan itu, emosinya keluar. Alhamdulillah, Al-Quran bisa menjadi obat lahir dan batin. Maka pengobatan yang terbaik langkahnya itu jangan buru-buru ke dokter dan puyeng dikit langsung obat dokter, obat warung, jangan. Ntar jalan terakhir baru ke dokter. Kenapa? Rasul ngajarin kita, innallaha anzala da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'un fatatadawau wa la tatadawau biharamin. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Fatatadawau, maka berobatlah kalian, dan janganlah sekali-kali kalian berobat pada yang haram. Nah, gitu. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang menahun, sebenarnya kita yang membuat penyakit itu nggak keluar. Akhirnya apa? Berobat ke dokter, sembuh. Balik ke rumah, obatnya habis, kumat lagi. Yang diobatin pertama adalah psikis kita, kemudian diisi dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmah, dan kasih sayang, lil mu'minin, untuk orang-orang beriman, untuk orang yang percaya, untuk orang yang yakin. Al-Isra ayat 82. Insyaallah. Nih kayaknya nih kalau ada tanya jawab lebih seru kayak ini. Boleh ya, boleh tanya jawab ya. Silakan, ada yang mau bertanya boleh. Nggak usah panjang lebar. Masalahnya seputar Quran, obat lahir batin. Apa yang saya ceritakan tadi barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya pulang. Ya, ada? Ada Pak nih? Ya.
Alhamdulillah persiapan ini. Terima kasih banyak. Saya mau ada sedikit pertanyaan nih. Kalau dijelaskan kalau orang yang beriman dia marah sama tetangganya sambil dipilih 3 hari, hukumnya gimana Pak? Orang beriman marah 3 hari. Oke, yang lainnya ada lagi tambah. Tabung dulu. 2-3 orang boleh. Ada lagi nggak? Nggak ada. Di luar tema. Nanti dulu yang satu tema dulu. Baik. Kalau orang beriman, kan saya katakan tadi, Rasul ini menganjurkan bahwasannya orang musuhan itu jangan lebih dari 3 hari. Dampak daripada musuhan lebih dari 3 hari itu akan mendatangkan madharat. Otomatis larangan ini mengakibat madharat. Kalau madharat berarti mendolimi, maka dosa hukum yang orang bermusuhan lebih dari 3 hari. Ngapain juga dipiara? Oh, nanti kalau kita maafin dia keenakan, biarin aja keenakan dari makhluk Allah. Ya, orang beriman itu dia dipuji tidak hanyut, dia dicaci dia tidak terhina. Jalan aja biarin. Orang mau ngomong apa biarin aja. Dulu Pak Bu, saya bikin metode Bill Gates itu. Ini aliran apa ini? Maju teriak-teriak. Wah, udah biarin aja. Aneh. Akhirnya di data ada musola ya, Al-Istiqomah tuh ada 50 ibu-ibu. Wah, sebenarnya saya mau uji coba. Bu ngaji gratis Bu sama saya. Itu dia lagi teriak-teriak. Alhamdulillah dari 50 ya sisa 5. Ya, nggak ada yang mau tahan. 5 ini ya, kelima-limanya ini jadi guru ngaji Pak. Ya, tinggal 3 yang gabung di Bilqis. Ya, nggak jadi guru ngaji. Sampai sekarang ada yang jadi guru ngaji. Jadi ternyata ketika teriak itu suaranya keluar, konsepnya adalah tidak ada yang tidak berbakat membaca Quran. Semua bakat kalau caranya tahu. Berubah, bapaknya, emaknya, suaranya jeleknya minta ampun lah. Anaknya ngaji ke kita, ya, ini gak ada turunan kori, apalagi kori ya, nyanyi aja enggak, suaranya jelek, udah ikutin aja. Dapat 6 bulan, ya, briefing kita kan, itu tuh hafalannya kurang, hafalannya jelek begitu ya. Di kita itu paling jelek Pak. Nggak taunya, ya kita rapatkan gimana caranya anaknya jadi bagus bacaannya. Ya, nggak taunya emaknya ngomong alhamdulillah Ustaz, anak saya masya Allah baca kulhunya cakep banget, kulhu aja seneng banget. Ya ternyata kita bilang paling minim, paling jelek, di rumahnya paling cakep. Nah gitu. Walaupun jam seneng banget Pak, yang di rumahnya bertahun-tahun gak ada ayat Quran, ngaji di kita, baca Quran yang tadinya ini baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan rumusnya tua gapat menanjupan. Nah, masih ingat gak? Oh enggak, masih ingat gak? Anak-anak yang pernah ngaji pasti tahu. Tua gapat menanjupan Qul huwallahu ahad Tua gapat menanjupan Allahus samad. Nah gitu kan, tua gapat menanjupan lam yalid wa lam yulad tua gapat menanjupan wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Enak, masya Allah. Terus ya akibatnya alhamdulillah rame. Saya sekarang nggak bilang-bilang ya udah diundang Pak ke Malaysia 4 kali ke Johor gara-gara tua gapat menanjupan. Nah, coba kalau saya dengerin orang-orang apaan gitu apa tetangga sebelah lah gitu ya bilang bid'ah ngaji pakai tua-tua apaan itu, udah biarin aja. Yang penting anak-anak buktinya bacanya jadi bagus, masya Allah. Oh Ahmad pernah ngaji saya, nah ada satunya nih.
Nih, sini. Mumpung. Sini. Nah, ini suaranya cakep nih. Orang sini nggak tahu ya, punya aset ini. Ya Allah. Ya, gini. Nah. Coba masih ingat ya? 2, 4, baca Fatihah. 1, 2, 3. Nah, kita nggak tahu berapa tahun. 4 tahun mau ketemu di sini. Ya Allah, ya lanjut. Iya, keluarga. 2 gaban malam Jumat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 gaban malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hafal, boleh. Insyaallah. Berkah ya. 4 tahun udah ketemu ya, lihat wah ada orang. Kira-kira udah layak jadi imam belum? Layak kan? Layak, Masya Allah. Itu layaknya dari kecil, Pak. Cuman belum layak kan, belum gede. Nah, sekarang udah gede dong. Udah kuliah ya? Belum, udah lagi daftar. Nah, udah gede layak. Secara bacaan anak kecil sudah layak jadi imam, tapi secara umur belum. Ya tinggal nunggu aja. Kalau bacanya bagus akan bagus terus, Pak. Gak mungkin habis baca bagus terus baca jelek, gak ada itu. Ya, maka kalau ngaji sabar terus, ya. Kenapa? Ngaji itu gak asal lama-lama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau belajar? Adakah orang yang mau ngaji? Sungguh-sungguh hitungan bulan aja, gak usah hitungan tahun. Sampai sungguh-sungguh siang malam pagi sholat terus tempur. Ya, sekali bagus terus sampai mati. Kita kan bacanya jelek kan apa? Belajarnya duntutan. Ya, musiman belajar kagak lagi. Ini gimana bagus gitu ya. Nah, itu. Jadi saya dulu itu banyak yang SMS senang lihat orang susah, banyak. Gak usah cerita kagak enak lah. Ya sebutin jadi enak. Pokoknya banyak lah gitu. Tapi terus ya. Alhamdulillah. Dalam Bimbel TTI ada 34 cabang di Indonesia. Di Lampung ada, di Kalimantan ada, yang paling banyak di Ciamis tadi ya. 34 nama. Saya namain dengan TPQ, namanya Bimbel TTQ, bimbingan belajar tilawah tahfidz Quran. Kalau saya ngikutin yang SMS tadi, ya, saking sakit hati terus, Pak. Ya, terus aja nggak apa-apa. Ya, terus ya. Diusir-usir nggak apa-apa. Ya, Allah ternyata nyiapin tempat, Pak. Doain Pak, ini saya lagi pulang dari puncak, ada yang kasih tanah di sana, Pak. Insya Allah ada pesantren. 4.000 meter dari 3,5 hektar dikasihnya diwakafkan 4.000 konon ya. Insya Allah kalau ini berhasil Ustaz boleh merambah. Kenapa? Yang ngasihnya udah kaya banget, tanahnya di mana-mana, jadi pengen beramal gitu. Ketemu saya alhamdulillah gitu. Nah gitu, habis ini mau balik lagi sama gitu Pak ya. Boleh dari luar tema dikit, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR ya. Silakan tanya, boleh. Ada yang nanya? Kalau nggak ada, Ibu, ada nanya Bu? Baik. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan bahwasanya Al-Quran ini luar biasa. Maka bacalah terus Al-Quran walaupun tak tahu artinya, tetap bermanfaat, berpahala, bermanfaat untuk kesehatan, bermanfaat untuk rahmat di sekitar kita. Tapi syaratnya baca Quran jangan pelan-pelan.
jahrin, kencengin biar orang sekitar pada dengar, ya akan menjadi rahmat. Kalau kita baca, setan-setan pun kabur dari rumah kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga Allah SWT memberi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu taqabbal minallah tasyakkuran 'ala Allah 'ala jami'i ni'amihi zahiratan wa batinatan wa 'ala hadhihi du'a. Atubu ilaika wa atlubu bika ridha wal taufiq wal hidayah wassalamah wal barakah bi sirri iftitah bil kitabil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi zidna ilman wa fahman wa amalan yaqinan. Allahumma iftah sadrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, tambahlah ilmu kepada kami ya Allah. Tambahlah keyakinan dalam ilmu yang kami dapat ya Allah. Jadikanlah amal ibadah ilmu yang kami dapat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tekanlah dada kami ya Allah dengan nurmu, dengan cahayamu ya Allah. Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah ya Rabb, berkahkanlah kami ya Allah di bulan suci Rajab ya Allah dan bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan ya Allah ya Rabb. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dosa-dosa dari kaki kami, dari mulut kami, dari mata kami, dari seluruh perbuatan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang saat ini masih hidup ya Allah, muliakanlah kehidupannya ya Allah. Amin. Mereka yang sedang sakit ya Allah, gugurkanlah penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jadikanlah gugurnya dosa-dosanya atas penyakit yang dideritanya ya Allah. Mereka yang saat ini terbaring terbujur kaku di kuburmu ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami kecil ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak Ibu, di depan ada cemilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi